Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Utari Wanda dengan NPM 23042900021, mahasiswa semester 5, Prodi Agroteknologi dan berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan di video kali ini kita akan mengungkap rahasia di balik makhluk mikroskopis bernama nematoda, serta dampaknya yang luar biasa terhadap masa depan ketahanan pangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Injal Febrianur Aini dengan NPM 23042900094. Saya saat ini mahasiswi dari program studi agroteknologi di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bayangkan sebuah lahan pertanian yang sudah digarap dengan penuh keringat, bibit unggul sudah ditanam, pupuk terbaik sudah diberikan, namun panen tak kunjung membaik. Petani bingung dan hasil bumi terus merosot. Menurut saya, hal-hal yang tidak terlihat dengan mata telanjang justru sering punya pengaruh besar dalam kehidupan, dan itu yang bikin saya tertarik untuk belajar nematologi. Mereka adalah nematoda parasit, organisme mikroskopis berbentuk cacing yang sangat sulit dideteksi dengan mata telanjang. Mereka bersembunyi di dalam tanah, di sekitar akar tanaman, dan menyerang dari dalam. Nematoda ini masuk ke dalam akar, merusak jaringan, dan membentuk benjolan atau puru. Kerusakan pada akar ini menghambat penyerapan nutrisi dan air dari tanah, akibatnya tanaman menjadi kerdil, layu, dan hasil panennya merosot tajam. Di negara-negara tropis seperti Indonesia, serangan nematoda bisa menyebabkan kerugian besar. Pada komoditas pangan utama seperti padi, penurunan hasil panen bisa mencapai puluhan persen. Ancaman ini tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Masalahnya, gejala serangan nematoda seringkali disalahartikan. Petani mungkin berpikir masalahnya ada pada kurangnya pupuk atau cuaca yang buruk, padahal akar masalahnya ada di dalam tanah, tersembunyi dari pandangan. Sawah yang kering bukan hanya tentang gagal panen, ini tentang masa depan yang menipis, tentang ketahanan pangan yang terancam. Setiap bulir padi yang tidak berisi, setiap tanaman yang mati adalah pengingat akan kerapuhan sistem pangan kita. Ancaman nematoda ini adalah ancaman bagi kita semua. Para ahli terus berupaya mencari solusi untuk masalah ini, mulai dari rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup nematoda, penggunaan agen hayati seperti jamur dan bakteri yang menjadi musuh alami nematoda, hingga pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap serangan nematoda. Para peneliti bekerja keras untuk mengembangkan solusi berkelanjutan, seperti agen hayati yang aman bagi lingkungan. Ini adalah bagian dari upaya kolektif kita untuk memastikan ketahanan pangan di masa depan, melindungi hasil panen dari ancaman yang tersembunyi. Mengatasi nematoda bukan hanya tugas petani, tetapi tanggung jawab bersama. Peningkatan pengetahuan dan penelitian adalah kunci. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat melindungi tanaman pangan kita dari musuh tak terlihat ini, dan memastikan ketahanan pangan untuk masa depan. Kisah tentang nematoda ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa ancaman terhadap pangan bisa datang dari tempat yang tak terduga. Mari kita lebih peduli pada tanah yang memberi kita hidup, pada para petani yang bekerja keras, dan pada ilmu pengetahuan yang menjadi penerang jalan kita. Mari kita jaga bumi, maka bumi akan menjaga kita. Nematodes or roundworms, like these worms in the genus Cephalobus. Nematodes occur basically everywhere wet or even damp and are easy to find in nature. But just to make things easy for myself, I bought some free-living nematodes from a supply company. These are being raised on what is basically rotting mashed potatoes, where they are eating the bacteria growing on the potato bits. Here are a few in diluted medium. The spherical objects are little bits of potato. Nematodes almost always wriggle in this particular distinctive way, so that even if you see them at low magnification, you can immediately identify them as nematodes. To see their anatomy a little better, I killed a few individuals by heating them up. Here's a male in side view. Males of most species of nematodes typically have a bent or hooked posterior end. They use that bend to grasp females when they're mating. The very anterior end is usually pretty blunt-ended. In this one, you can faintly see the pharynx, which has two concentrations of muscles, or bulbs. That pharynx is used to suck in bacteria-rich fluids around them. That's what they're feeding on.